Perkenalkan, nama saya Tirsa Sarwan. Saya dosen di Fakultas Teknik Prodi Informatika di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Spesialisasi mengajar saya yaitu tentang teknik informatika. Video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja perguruan tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT. Video ini merupakan salah satu syarat dalam sertifikasi dosen di tahun 2022. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interactive Assessment. Yang pertama yaitu tentang delivery. Dalam proses pembelajaran, saya menyampaikan bahan ajar menggunakan PowerPoint untuk mahasiswa melihat materi yang sedang dijelaskan, dan juga menggunakan modul dalam pembelajaran sebagai bahan ajar agar mahasiswa punya bahan ajar untuk dikaji walaupun tidak dalam kegiatan pembelajaran atau bisa dikaji di rumah. Yang kedua, interaktif, yaitu bagaimana cara interaktifnya mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, assessment, yaitu cara penilaian dalam proses pembelajaran dari awal sampai akhir pertemuan. Pada mata kuliah algoritma dan struktur data, ada capaian pembelajaran yang dibebankan oleh program studi, yaitu yang pertama, sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian teknik secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teori dan mengkaji, mengambil keputusan, memformulasikan dengan tepat dalam permasalahan. Yang ketiga, menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan dan pengimplementasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, mampu bekerja profesional secara standar kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Itu adalah capaian pembelajaran yang dibebankan oleh program studi kepada mata kuliah algoritma dan struktur data. Selain capaian pembelajaran yang dibebankan oleh program studi, algoritma dan struktur data juga memiliki capaian pembelajarannya sendiri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah algoritma dan struktur data, saya membuat sebuah tugas akhir atau tugas besar yang nantinya di setiap pertemuan akan diimplementasikan materi-materi per pertemuan itu pada tugas akhir atau tugas besar dari mahasiswa. Untuk tugas akhir yang akan mahasiswa buat yaitu membuat sebuah sistem atau aplikasi, yaitu sistem antrian. Nah, sistem antrian ini nantinya di setiap pertemuan materi yang saya jelaskan atau saya berikan akan langsung diimplementasikan di tugas besar membuat sistem atau membuat aplikasi antrian. Entah itu mahasiswa akan membuat aplikasi antrian untuk bank, untuk kasir, ataupun untuk keperluan lainnya. Yang pastinya mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas besar yang dibebankan di setiap pertemuan yang sudah saya buat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu yang pertama, mahasiswa harus mampu menguasai tentang konsep algoritma. Kenapa harus menguasai konsep algoritma? Karena ini adalah dasar dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Yang kedua yaitu konsep struktur data dan flowchart. Yang ketiga, mahasiswa diwajibkan mampu memahami secara jelas tentang tipe data, keyword, operator, kondisi, dan percabangan. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami perulangan dan langsung menerapkannya pada tugas besar, yaitu sistem antrian. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami secara jelas tentang percabangan dan langsung diterapkan pada sistem antrian yang akan dibuat oleh mahasiswa. Berikutnya, memahami secara jelas tentang konsep array.
Selanjutnya, memahami secara jelas tentang pemasukan data ke dalam array dengan cara antrian dan menerapkan pada sistem antrian yang akan dibuat oleh mahasiswa. Berikutnya, pemasukan data ke dalam array dengan cara stack dan menerapkan pada sistem antrian yang akan dibuat oleh mahasiswa. Berikutnya, memasukkan data ke dalam array dengan cara pengurutan dan menerapkan pada sistem antrian yang akan dibuat oleh mahasiswa. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menguasai tentang konsep list berkaitan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep list berkaitan dengan cara antrian dan menerapkan langsung pada tugas besar yaitu sistem antrian. Berikutnya, konsep list berkaitan dengan cara stack dan menerapkan pada tugas besar yaitu sistem antrian. Dan terakhir yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep list berkaitan dengan cara pengurutan dan menerapkan pada sistem antrian. Pada capaian pembelajaran mata kuliah algoritma dan struktur data, di pertemuan akhir, mahasiswa mampu membangun atau membuat atau mengembangkan sebuah sistem antrian yang saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa itu sendiri untuk menentukan sistem antrian di mana akan diterapkan tugas akhir atau tugas besar dari mahasiswa itu sendiri. Deskripsi singkat dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Mata kuliah algoritma dan struktur data merupakan salah satu mata kuliah yang ada di semester 3 pada prodi Teknik Informatika. Mata kuliah algoritma dan struktur data bukan hanya untuk mengimplementasikan setiap materi ke dalam program atau ke dalam bahasa pemrograman, tapi diharapkan mahasiswa nantinya mampu untuk buat atau mampu untuk merancang dan membangun sebuah sistem atau program yang jelas dan tepat sehingga menjadikan program tersebut atau aplikasi tersebut secara efisien bisa memecahkan permasalahan dan secara efisien dan secara sederhana juga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Pada mata kuliah algoritma dan struktur data, mata kuliah ini merupakan inti atau otak dari ilmu teknik informatika. Karena saat kita atau saat mahasiswa membuat sebuah program besar yang nantinya akan mereka kerjakan atau nantinya saat mereka bekerja akan membuat sebuah program, diharuskan mampu dulu menguasai algoritma dan struktur data. Karena mata kuliah algoritma dan struktur data merupakan syarat utama seorang teknik informatika mampu untuk membuat sebuah proyek yang besar atau mampu untuk membuat sebuah aplikasi yang besar yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Saya menggunakan teknik pembelajaran DIA pada mata kuliah ini dikarenakan pembelajaran yang berlangsung selama proses 1 semester basis e-learning atau daring. Pembelajaran dengan menggunakan metode DIA yang pertama, delivery. Delivery, saya sebagai dosen menjelaskan materi setiap pertemuan menggunakan PowerPoint untuk menunjukkan materi kepada mahasiswa. Yang kedua, saya menggunakan modul sebagai bahan kajian untuk mahasiswa. Berikutnya, saya menggunakan internet sebagai bahan kajian juga agar supaya mahasiswa bisa mengakses materi secara luas. Berikutnya, interaktif. Interaktif yang saya lakukan adalah melakukan diskusi atau melakukan pertemuan secara daring dengan bantuan aplikasi Zoom dan juga menggunakan WA untuk koordinasi pertemuan setiap minggunya. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 16 kali pertemuan. Dan untuk pertemuan pertama, saya memperkenalkan diri dulu sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data. Yang kedua, saya melakukan diskusi dengan mahasiswa dan memberikan motivasi kepada mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah algoritma dan struktur data. Berikutnya, saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan selama 16 kali pertemuan pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Juga saya menjelaskan tentang syarat-syarat dan ketentuan dalam proses pembelajaran algoritma dan struktur data. Jadi di setiap pertemuan yang dilakukan secara daring, saya memberikan waktu
5 menit keterlambatan kepada mahasiswa. Lewat dari itu, mahasiswa tidak diizinkan lagi untuk masuk dalam room pembelajaran algoritma dan struktur data. Berikutnya saya menjelaskan atau saya memberikan modul kepada mahasiswa dan menjelaskan sedikit tentang capaian pembelajaran dari mata kuliah algoritma dan struktur data, agar supaya mahasiswa tahu apa yang nantinya akan mereka capai pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Saya juga menjelaskan sedikit tentang proyek pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Dikarenakan setiap proses pembelajaran pada mata kuliah teknik informatika dan komputer, saya rasa jika tidak diberikan proyek akhir atau tugas besar kepada mahasiswa, mereka tidak akan tertantang dan mereka tidak mampu untuk membuat sebuah aplikasi atau sistem yang besar. Jadi di setiap mata kuliah yang saya ampu, saya selalu memberikan tugas besar kepada mahasiswa agar supaya mereka lebih interaktif dan mereka lebih tertantang untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, selamat pagi. Pagi. Ini kita lanjut dari materi kita minggu lalu mengenai algoritma dan struktur data. Mungkin pagi ini masih fresh ya, karena untuk memulai algoritma dan struktur data saat di siang hari, kepala sudah padat. Tapi kalau kita belajar algoritma dan struktur data di pagi hari, Ence rasa materi yang akan kita terima itu pun bisa tersimpan ke adik-adik mahasiswa. Materi hari ini kita lanjutkan dengan materi algoritma dan struktur data, dan juga mengenai algoritma dan flowchart. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan kali ini bisa dilihat di slide adik-adik masing-masing, yaitu tentang diharapkan mahasiswa bisa mengerti tentang algoritma. Yang kedua, membuat algoritma dari suatu permasalahan. Yang ketiga, memahami tentang struktur data, mengerti tentang flowchart, dan mampu membuat flowchart dari suatu permasalahan. Sebelum Encik lanjut, Encik mau tanya, ada enggak yang tahu tentang algoritma? Ada enggak adik-adik yang tahu tentang algoritma? Apa itu algoritma? Di sini Encik mau membahas tentang algoritma. Jadi pada intinya, algoritma itu merupakan inti dari ilmu komputer. Jadi kalau berbicara tentang algoritma, berarti itu berbicara tentang otaknya komputer atau intinya komputer. Algoritma juga merupakan urutan atau langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sistematis berarti terurut. Sebelum kita lanjut, Encik tanya lagi, ada enggak yang sudah mengerti atau tahu tentang apa itu algoritma? Valencia mungkin? Yohanes? Kalau menurut kita, Cik, algoritma itu langkah-langkah atau urutan. Langkah-langkah atau urutan. Oke, benar. Algoritma adalah langkah-langkah atau urutan. Di sini ada beberapa kata kunci dari algoritma. Algoritma juga merupakan urutan dari instruksi atau langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi yang Yohanes bilang tadi, algoritma adalah urutan atau langkah, itu sudah benar. Tapi urutan atau langkah itu diterapkan di mana? Nah, jadi algoritma sebenarnya bukan hanya untuk ilmu komputer, tapi untuk semua kalangan ilmu, tinggal untuk penerapannya. Kalau di ilmu komputer, algoritma digunakan untuk apa? Nah, begitu. Algoritma juga dikatakan sebagai langkah dalam algoritma harus dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Jadi kalau algoritma kita tidak menentukan nilai kebenaran, benar atau salah, berarti kita tidak mengetahui apa tujuan kita membuat sebuah algoritma. Algoritma harus bernilai benar. Kalau algoritma bernilai salah, berarti outputnya juga akan bernilai salah. Di sini algoritma juga merupakan blueprint dari program. Kalau cerita tentang blueprint berarti kotak birunya. Jadi semua rangkaian yang kita buat dalam sebuah program harus dibuat berdasarkan algoritma. Bisa enggak orang buat algoritma atau buat program tanpa membuat algoritma?
Mungkin bisa, tapi tahapannya akan lama. Saat kita membuat program dengan menggunakan algoritma yang baik dan benar dan jelas, maka program pun yang akan kita buat itu akan baik, outputnya, hasil pun kan akan sesuai dengan tujuan yang kita buat untuk membuat program. Sebaiknya disusun dulu sebelum membuat program. Kenapa harus menyusun algoritma? Supaya seorang programmer pun menyelesaikan sebuah program itu berdasarkan tahapan yang sudah dibuat di algoritma. Kriteria suatu algoritma itu ada input, ada juga output. Ada efektif dan ada efisien. Juga harus terstruktur. Ini algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma itu adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Algoritma juga dikatakan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya resep makanan. Di dalam resep makanan terdapat langkah-langkah yang merupakan algoritma. Jadi bisa dikatakan kegiatan kita sepanjang hari itu bisa dikatakan sebagai sebuah algoritma. Ada nggak yang bisa kasih contoh tentang penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Apa contoh penerapan algoritma dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin masih bingung, ini adalah contoh algoritma dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Di sini ada step by step saat membuat siomay atau saat membuat kue. Saat kita membuat kue atau membuat makanan, tetap ada langkahnya. Langkah di sini di slide yang bisa adik-adik lihat ada step 1 sampai seterusnya. Mulai dari step membersihkan rempah, membersihkan bumbu, memotong, menggiling, sampai menjadi sebuah siomay. Bisa enggak membuat siomay saat kita membersihkan rempah, membersihkan bahan, langsung jadi sebuah siomay? Tak bisa. Harus berdasarkan langkah atau urutan sampai siomay itu boleh jadi. Atau step membuat bakso. Bisa enggak? Saat membuat bakso, setelah digiling dagingnya, bakso langsung jadi. Tidak bisa. Harus berdasarkan urutan dan langkah. Sekarang, fungsi algoritmanya ini apa? Saat membuat bakso, terus kita melewatkan satu step, contohnya garam tidak ditaruh. Berarti hasilnya, outputnya tidak sesuai keinginan. Kalau kita membuat bakso step by step, sesuai dengan urutan, hasilnya pun akan maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Ini contoh algoritma di dalam kehidupan. Di sini ada alat atau kartu ATM. Kartu ATM ini selalu ada namanya PIN. Kita pakai ATM, kita gunakan PIN yang benar, kita masukkan ke alat ATM, kita masukkan PIN, kita masukkan total nominal uang yang akan ditarik, maka uangnya akan keluar. Bisa enggak kita sampai masuk di ATM, terus berharap uangnya langsung keluar? Tidak bisa, harus berdasarkan step by step. Nah, step by step ini yang dikatakan sebagai algoritma. Sampai di sini bisa paham enggak apa itu algoritma? Bisa, bisa. Oke. Ini contoh algoritma di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh mengirim surat kepada teman. Saat kita membuat atau mengirim surat kepada teman, yang pertama yang kita lakukan adalah tulis surat pada secari kertas. Setelah itu ambil sampul kertas, sampul surat. Yang ketiga, masukkan surat ke dalam sampul. Keempat, tutup sampul surat menggunakan perekat. Kelima, jika ingat alamat teman tersebut, maka tulis pada halaman sampul depan. Jika tidak ingat, lihat di buku alamat, kemudian tulis alamat pada sampul surat. Berikutnya, tempel perangko pada surat, dan yang terakhir, bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Dari contoh urutan algoritma ini, jika salah satu tidak ada, salah satu urutan tidak ada, berarti algoritmanya gagal. Bisa enggak membuat surat, mengirim surat kepada teman dengan mengurangi salah satu poin yang ada di slide yang bisa adik-adik baca? Enggak bisa, karena salah satu kurang, salah satu tidak ada, berarti kemungkinan suratnya tidak akan sampai ke tujuan atau ke teman dari pengirim surat. Sampai di sini, ada enggak yang mau bertanya? Sebelum Encik lanjut. Oke, Yohanes Mende. Cik, saya mau bertanya,
kenapa perlu dibuat sebuah algoritma dari permasalahan? Terima kasih. Oke, kenapa kita perlu membuat algoritma dari sebuah permasalahan? Saat masalah itu ada, berarti kita harus mencari solusinya. Solusi dibuat jika berhubungan dengan contoh pembuatan kue yang tadi. Solusinya agar supaya contoh ya, saat kita membuat kue yang tadi, terus kita membuat algoritma satu persatu, step by step, setiap langkah lengkap, maka solusinya, outputnya pun akan jelas dan harapan kita untuk menyelesaikan masalah pun akan terjawab. Kalau kita tidak buat algoritma, impact-nya apa? Apa yang mempengaruhi outputnya jika kita tidak menggunakan algoritma? Impact-nya atau pengaruhnya berarti kemungkinan hasil yang akan diharapkan, hasil yang akan kita dapatkan jika tidak membuat algoritma tidak sesuai dengan tujuan. Karena kalau kita membuat algoritma berarti step by step dari langkah urutan permasalahan itu akan tertera. Kita mengerjakan pun akan enak karena berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita buat di algoritma. Setelah algoritma selesai, barulah kita mulai menyelesaikan permasalahan. Oke, berarti dari hasil penjelasan tadi tentang algoritma, apakah dari adik-adik ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Sudah paham, Ci. Tapi kalau orang mau buat program itu harus pakai algoritma. Betul. Jadi untuk keilmuan teknik, saat kita membuat sebuah program diharuskan harus membuat algoritma terlebih dahulu. Karena saat kita membuat algoritma berarti itu sama dengan membuat sebuah urutan apa yang lebih dulu mau Yohanes buat. Apakah saya harus membuat form login terlebih dahulu atau basis datanya terlebih dahulu? Kalau menerapkan algoritma tahapan demi tahapan, sebuah pemrogram, sebuah programmer akan bingung bagaimana atau tahapan apa yang terlebih dahulu harus dia buat. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, berarti pertemuan di saat ini sudah selesai. Nah, sebelum pertemuan selesai, ingin Cik mau kasih tugas. Nah, tugas di sini sudah ada di slide. Tugasnya untuk link pengumpulan tugas nanti lewat Google Form. Juga untuk absensi, jangan lupa absensi yang bisa isi absensi hanya yang join kelas di pagi ini. Sebelum perkuliahan selesai, Encik mau ingatkan, untuk mata kuliah algoritma dan struktur data, kita punya tugas proyek atau tugas besar. Itu nantinya menjadi nilai atau bobot penilaian untuk ujian akhir semester. Jadi, Encik harap semua boleh menyelesaikan tugas dan setiap pertemuan untuk mata kuliah algoritma, setiap pembahasan haruslah diimplementasikan di tugas proyek masing-masing. Sampai pada ujian semester, tugasnya sudah selesai, tinggal dipresentasikan sesuai materi per minggu. Untuk tugas proyek, nanti dibuat per kelompok. Jadi, untuk ketua kelas, Yohanes buat kelompok untuk proyek tugas besar. Nanti setiap minggu juga ada assessment. Melihat punya tugas itu sudah sampai di mana, hasilnya bagaimana. Apakah mau selesai di akhir semester atau tidak. Karena yang tidak selesai berarti tidak ada nilai tugas. Sampai di situ, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti perkuliahan sudah selesai. Terima kasih yang sudah boleh join di pagi ini. Dan jangan lupa isi absen. Selamat pagi. Pagi, Ci. Kasih. Itulah cuplikan dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Saya Tirsa Seruan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.